Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nusallimu ala Rasulillahil karim. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita kesehatan, kesempatan. Manusia saat ini banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hadirin, kebahagiaan, kesenangan itu hanya letaknya dalam agama. Siapa saja yang mengamalkan agama dia akan bahagia. Mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata, mau dia pegawai, asalkan dia amalkan agama, dia akan bahagia. Sekarang manusia mencari kebahagiaan banyak di luar sana hadirin. Mereka menganggap dengan harta dia akan bahagia. Mereka menganggap dengan jabatan dia akan bahagia. Kalau ini dijadikan tolak ukur, bagaimana dengan Fir'aun laknatullah alaih? Jabatan yang beratus tahun dia menjabat, tetapi dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekayaan yang menganggap kita bahagia, selamat, bagaimana dengan Qarun laknatullah alaih? Mereka juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan hadirin hanya dalam agama. Dalam agama. Maka kalau siapa saja mengamalkan agama, dia akan bahagia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara-saudara kita yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari rezekinya oleh Allah, dia mencari, dia tidak pandang terik matahari, dia tidak pandang hujan. Mereka mampu berjalan, mereka mampu bekerja berkilo-kilo, tetapi saat ini mereka tidak mampu takbir, mengangkatkan kedua tangannya takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekeliruan saudara-saudara kita hadirin. Maka kita harus ingatkan mereka, jangan kita tolak ukur bahwa kekayaan ini akan menjadikan kita kebahagiaan. Tidak hadirin, hanya dalam agama. Ingat bahwa dunia ini sementara hadirin, akhirat selamanya. Dunia ini suka tidak suka, pasti dan pasti kita akan tinggal. Kalau di dunia ini kita sakit, sakit sementara. Kalau kita bahagia, bahagia sementara. Kalau kita kaya, kaya sementara hadirin. Tapi kesenangan yang sebenar-benarnya adalah kampung akhirat yang selama-lamanya. Kita nanti di sana bukan mau menuju 50-100 tahun, tapi abadan-abadan hadirin. Maka apa yang harus kita persiapkan? Minimal kita jaga solat 5 waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ini hadirin. Karena orang yang meninggalkan solat, jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, masalakakum fis saqar. Ditanya, kenapa engkau bisa masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu orang meninggalkan solat. Maka jelas orang yang meninggalkan solat hadirin berbondong-bondong menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum terlambat. Selagi saudara kita ada napas di dalam dirinya, maka itu belum terlambat. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi atau qala li jari ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang apabila tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Maka bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, ajak mereka hadirin memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Caranya bagaimana? Allah jelaskan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ajak mereka untuk salat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas orang yang mengingat Allah, orang yang mempersiapkan dirinya untuk menuju kampung akhirat yang selama-lamanya, kata ulama kita, mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, karena mempersiapkan amalnya, bekalnya untuk menuju kampung yang selama-lamanya. Maka jangan sampai kita menyesal hadirin, sebagaimana difirmankan oleh Allah, Rabbana absarna wa sami'na farjina namasalan mukinun. Nanti manusia menyesal, ya Allah, kembalikan kami di dunia, ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami dunia, baru mereka mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah mengambil nafas kita, tidak ada sudah kesempatan untuk
taat ibadah kepada Allah. Maka gunakan diri kita, gunakan harta kita, gunakan jiwa kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, 124.000 nabi dan Rasul Allah kirim di muka bumi ini bukan tujuannya untuk mencari harta, bukan tujuan untuk mencari jabatan, pangkat, tapi mereka semua diutus. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Mereka mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun mengambil usaha dakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah, maka mereka termasuk dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kita manusia terbaik hadirin. Maka apabila kita mau menjadi manusia terbaik, ajak saudara kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Maka persiapkan diri kita hadirin untuk menuju kampung yang selama-lamanya. Allah firmankan, innamal hayatad dunya laimun. Dunia ini adalah permainan hadirin, sandiwara. Jangan kita terlena. Mari kita sama-sama kuatkan akidah kita, kuatkan agama kita, mengajak saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya datang dari Allah, jika ada salahnya datang dari pribadi saya sendiri, kepada hadirin saya meminta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.